Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga Allah muliakan, sekali lagi marilah kita bersyukur karena pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan yang lebih berharga daripada harta dunia. Ya, lebih berharga daripada harta dunia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Dari Sa'adah itu menjelaskan bahwa ilmu itu lebih nikmat dan lebih berharga, lebih tinggi kedudukannya dibanding harta dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Maka jika kita senang mendapatkan harta, seharusnya kita lebih senang mendapatkan ilmu, atau pada saat kita mendapatkan ilmu, kan itu lebih tinggi, lebih tinggi. Ketika kita yakin bahwa rumah lebih tinggi daripada motor dan kita senang dapat motor, seharusnya kita lebih senang lagi ketika dapat rumah, karena nilai dan value rumah lebih tinggi daripada motor bebek misalnya. Motor bebek. Jadi ini yang perlu kita jadikan pembuka pada kesempatan kali ini. Dan cukuplah sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, niscaya Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Faqih bermakna memahami, dan faqih bermakna berusaha mengamalkan dan menyatu dalam kehidupannya. Oleh karena itu semoga Allah SWT memberikan taufik kita untuk mendapatkan itu semua, dan ketika kita dipahamkan oleh Allah perihal agama kita dengan cara diberikan kesempatan belajar, ngaji dan kajian, lalu Allah kasih taufik kita untuk mengamalkannya, maka lagi-lagi itu artinya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Sesulit apapun kondisi kita, seberat apapun keadaan kita, itu berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Dan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, melalui buku yang sangat fenomenal, salah satu karya emas beliau, Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengkaji dan mendulang hikmah, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang Allah muliakan, masih bersama bab kesabaran, dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud, sebuah nama yang tidak asing lagi, tapi dalam Riyadhus Shalihin sepertinya kita belum berkenalan dengan beliau. Dan hadis beliau lah yang dibawakan Al-Imam Nawawi di dalam hadis yang ke-36 ini.
Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua dan keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Wa'an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Abdurrahman, kunyah, kita sudah jelaskan tentang kunyah. Siapa nama beliau? Abdullah bin Mas'ud. Nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, tergantung posisinya di sebuah kalimat bahasa Arab. Qal, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ka'anni anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Seakan-akan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan perihal seorang nabi dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Salawatullahi wassalamuhu alaihim, semoga Allah memuji dan merahmati mereka dan memberikan selalu keselamatan untuk mereka. Hadirin Allah muliakan, darabahu qaumuhu, Nabi ini dipukul, disakiti oleh kaumnya. Fa'admauh, dan kaumnya pun melukai Nabi ini sampai Nabi tersebut berdarah. Subhanallah. Jadi Nabi cerita sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum beliau itu ada Nabi yang dipukul, disakiti oleh kaumnya sampai Nabi ini berdarah. Apa yang terjadi berikutnya? Wa huwa yamsahu dam an wajhihi. Lalu Nabi ini pun alaihi salam itu mengusap darah itu dari wajahnya, mungkin diusap begitu, mungkin pelipisnya atau bagian tubuh yang lain, pokoknya diusap, sambil berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku karena atau sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya Allah, maafkanlah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka tidak mengerti. Jadi ya Allah, maafkan kaumku atau ampuni kaumku. Kenapa diampuni? Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui atau tidak memahami. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadis yang luar biasa, jemaah. Simple, singkat, padat, tapi menunjukkan nilai yang sangat mahal. Jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke dalam hadis tersebut, mari kita berkenalan dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini. Jamaah yang semoga Allah muliakan, beliau bernama Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil, dan biasa dipanggil dengan kunyah beliau juga Abu Abdurrahman. Jadi beliau punya kunyah Abu Abdurrahman. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, sabiqunal awwalun. Nah, itu. Jadi beliau itu termasuk orang-orang yang sabiqunal awwalun. Apa maksud sabiqunal awwalun? Yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Itu kondisi lagi berat-beratnya. Belum ada teman. Sama segelintir orang. Beliau masuk Islam di awal-awal. Beliau masuk Islam di saat Sa'id bin Zaid dan istri beliau Fatimah bintil Khattab masuk ke dalam Islam. Jadi beliau masuk Islam pada saat juga, ya, pada saat itu juga Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab masuk Islam.
Dan hadirin Allah muliakan, Nabi mendoakan beliau. Jadi Nabi SAW itu mendoakan Abdullah bin Mas'ud. Apa doanya? Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Ahmad, yarhamukallahu fa innaka gulaimun mu'allam. Semoga Allah merahmati engkau, karena sesungguhnya engkau adalah anak yang terpelajar. Anak yang terpelajar. Jadi berarti Abdullah bin Mas'ud ini dari kecil itu sudah profilnya udah Masya Allah, punya ilmu, belajar dari kecil, terus punya attitude, punya karakter yang bagus gitu ya. Gulaimun mu'allam, diajarin, dididik. Jadi anak kecil yang terdidik atau terpelajar. Masya Allah nih Abdullah bin Mas'ud dari kecil. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan Abdullah bin Mas'ud itu kelebihan beliau dan kunci keberhasilan beliau karena beliau mulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulazamah itu sekali lagi senantiasa menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mulazamah. Di mana ada Rasul, di situ ada beliau. Secara bahasa ini ya, hiperbolanya. Rasul di kanan, beliau ada di kanan. Rasul di kiri, beliau kiri. Rasul ada di ujung jalan, beliau ada di ujung jalan. Dan bukan hanya mendampingi, berkhidmat, melayani. Berkhidmat, melayani. Abdullah bin Mas'ud itu suka datang ke Nabi SAW. Jadi, dan aktif gitu loh, jemput bola, datang. Dan beliau suka memakaikan sendal Nabi SAW. Jadi kalau Nabi mau sendalnya disiapin gitu loh. Bayangkan sampai sendalnya Nabi disiapin sama Abdullah bin Mas'ud. Sendalnya tuh dipakaikan. Dan berkhidmat sekali Abdullah bin Mas'ud. Wa yamshi amamah, dan beliau akan berdiri di depan dan akan menutupi Nabi SAW. Idza tasal, jika Nabi mandi, beliau itu menutup biar tidak terlihat. Wa yuqidhuhu, jadi hadirin Allah muliakan, mulazamah ini dan semangat beliau berkhidmat ini, kata para ulama, ini yang membuat beliau menjadi salah satu pakar Quran terbaik yang dimiliki oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat unggul melebihi sahabat-sahabat yang lain. Kenapa demikian? Karena begitu semangatnya menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu semangatnya melayani dan berkhidmat kepada Nabi SAW, dikasih keberkahan sama Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis Bukhari, istaqra'ul Qur'an min arba'ah, mintalah dibacakan Al-Quranul Karim dari 4 orang. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, yang kedua dari Salim, budaknya Abu Hudzaifah, yang ketiga dari Ubay bin Ka'ab, dan keempat dari Mu'adz bin Jabal. Jadi kalau Anda ingin tahu bacaan Quran yang bagus, yang luar biasa, yang high class, yang benar-benar tinggi, Anda minta dibacakan Al-Quran dari 4 orang ini. Dan yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Lalu Nabi juga SAW mengatakan, man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra'uhu ala qira'ati ibni ummi abdi. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan bagus sesuai dengan
saat Al-Quran diturunkan, yang benar-benar original sebagaimana yang diturunkan, maka bacalah sesuai dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Bacalah sesuai dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Jadi lihat, para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Hurairah, itu mendekat ke Rasul SAW, mendampingi Rasul SAW, dan berkhidmat, atau mendampingi itu dalam rangka berkhidmat dan belajar. Berkhidmat dan belajar. Dalam rangka melayani dan belajar. Makanya mereka spesial. Bahkan Nabi SAW tuh suatu hari berkata kepada Abdul bin Mas'ud, Iqra' alaiya al-Quran, tolong bacakan aku Al-Quranul Karim. Itu Abdullah bin Mas'ud kaget, jamaah, kaget. Qultu aqra'u alaik gitu, wa alaika unzil, aku baca di hadapan engkau wahai Rasul, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Oh, kaget tuh. Suruh baca di depan engkau, saya suruh baca depan engkau, gitu ya bahasa kita, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau. Lalu kata Nabi SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku tuh suka kalau mendengar bacaan Al-Quran dari selainku. Iya, baca, aku suka kalau dibaca oleh selainku, dibaca oleh kamu, gitu loh. Jadi hadirin yang Allah muliakan, dan Abdullah bin Mas'ud ini, lihat, karena dekat dengan Nabi SAW, mendampingi Nabi SAW, dan berkhidmat kepada Nabi SAW, itu dijelaskan oleh Abdurrahman bin Yazid. Itu gaya, kalau bahasa kita gayanya, stylenya, terus tingkah lakunya, akhlaknya, itu kayak Nabi SAW. Seperti Nabi SAW. Makanya kata Abdurrahman bin Yazid, sa'alna Hudzaifah an rajulin qarib as-samti wal hadi min Rasulullah SAW hatta na'khudha an. Kami bertanya kepada Hudzaifah tentang sosok yang akhlaknya, perangainya, attitude-nya, sikapnya, tingkah lakunya, gerak-geriknya itu paling mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih? Hatta na'khudha anhu, agar kami bisa ngambil ilmu dari orang tersebut, agar kami bisa belajar dari dia. Kata Hudzaifah apa? Ma'arifu ahadan aqraba samtan wa hadyan wadalan bin Nabi SAW min ibni ummi abdi. Aku nggak pernah mengetahui ada seseorang yang lebih mirip dengan akhlak, terus gaya hidup, atau pola hidup, dan yang paling mendekati Nabi SAW dibanding Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu yang paling mirip dengan Nabi. Dan pentingnya dekat dengan Rasulullah SAW, pentingnya dekat dengan sunnah Nabi SAW, lalu pentingnya dekat dengan ahli ilmu, biar mirip gitu. Karena orang tuh pasti terpengaruh, orang pasti terpengaruh. Ya simpel aja, kenapa sih banyak orang misalnya dalam beberapa waktu ini manggil teman atau ininya dengan bro gitu, WhatsApp bro, sebenarnya nggak bisa begitu bro dalam beberapa tahun belakangan ini. Ya karena lingkungannya panggilnya bro gitu loh, yang akhwatnya atau ceweknya sis dan seterusnya. Ya karena lingkungannya ya sis begitu. Kita tuh terpengaruh. Kenapa di era tahun 90-an nggak dikenal itu? Ya karena lingkungannya beda lagi. Lingkungannya beda. Gayanya tuh beda. Nah, bayangin ketika misalnya Abdullah bin Mas'ud itu
senantiasa punya lingkungan bernama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya beda lah, beda. Otomatis akan ngikut dengan taufik Allah tentu saja. Secara umum orang akan terpengaruh. Orang akan terpengaruh. Kan kata ulama kita, almaru ibnu bi'ati, seseorang itu anak dari lingkungannya. Anak dari lingkungannya. Dan Nabi SAW mengatakan, almaru ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama sahabat terdekat atau orang terdekatnya. Seseorang tergantung agama sahabat atau kekasihnya. Khalil itu kan tingkatan tertinggi dalam relasi, dalam hubungan. Nah, kalau ternyata nggak terpengaruh, ada masalah dengan hati dan keikhlasan. Itu yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Kaidah asalnya demikian. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quranul Karim di Mekah setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijaharkan. Dan itu resikonya besar jemaah. Menjaharkan tuh bersuara, mengangkat suara ya dengan Al-Quranul Karim, itu orang jadi pada tahu. Dan di Mekah kan nggak kondusif, orang-orang disiksa, dipukulin, di segala macam. Nah, setelah Nabi SAW menjaharkan, Abdullah bin Mas'ud yang menjaharkan, dan beliau berhijrah dengan 2 hijrah dan sholat ke 2 kiblat, jadi ngalamin itu semua. Lalu beliau ikut serta dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, lalu Bai'at Ridwan, dan juga mengikuti berbagai perjuangan dan peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Nabi SAW wafat, beliau pun juga ikut di Yarmuk. Dan setelah itu Umar bin Khattab ya, radhiyallahu ta'ala itu mengirim beliau ke Kufah untuk mendidik warga Kufah, untuk mengajarkan agama pada warga Kufah. Lalu juga beliau diberikan posisi oleh Utsman bin Affan di Kufah, tapi terus ditarik dan diminta pulang ke kota Madinah. Dan menariknya juga jemaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kurus gitu loh. Dagingnya sedikit, jadi orangnya kurus. Makanya kan hadirin yang Allah muliakan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud itu pernah naik ke sebuah pohon, lalu mengambilkan sesuatu dari atas pohon tersebut, mungkin buah dan seterusnya. Lalu di proses itu sahabat-sahabatnya melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil banget. Betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil banget. Fadhahiku. Maka mereka pun ketawa. Karena betisnya tuh kecilnya tuh kecil beda gitu. Mungkin sangat kecil gitu loh. Sangat, ya kalau kecilnya normal kan nggak mungkin ketawa. Jadi aneh gitu loh. Ketawa. Karena melihat kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Dan itu nggak enak ya. Teman-teman kita ketawain kita karena fisik kita tuh nggak nyaman. Itu kan body shaming kan. Jadi itu sangat-sangat tidak mengenakan. Itu pada saat itu yang bela siapa? Yang bela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, mata tahakun. Kenapa kalian ketawa? La rijlu abdillah athqal fil mizan yaumal qiyamah min Uhud. Perlu kalian ketahui, kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di mizan, di timbangan hari kiamat, lebih berat daripada gunung Uhud. Allahu Akbar. Itu kaki lebih berat daripada gunung Uhud. Kalian ketawakan karena kurus, kecil, otomatis kan beratnya nggak banyak. Jangan salah ya, itu kaki di mizan hari kiamat, di timbangan hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud.
Ini menunjukkan teman-teman dan jamaah sekalian, parameternya bukan kondisi fisik kita di dunia. Menjaga fisik penting, tapi bukan itu parameternya. Bagi kita yang punya kekurangan secara fisik, mungkin punya cacat secara fisik, jangan berkecil hati. Kalau kita punya ilmu dan kita punya iman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu, beberapa derajat. Serta Al-Mujadilah ayat 11. Dan lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud yang punya ilmu dan iman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus semangat menambah ilmu dan iman kita, khususnya ketika kita punya kekurangan secara fisik. Jangan justru minder, punya kekurangan secara fisik. Itu solusinya bukan minder. Minder semakin diinjak-injak orang. Minder semakin dilepeh sama orang, semakin disingkirkan masyarakat. Punya kekurangan secara fisik, kuncinya ilmu iman. Ilmu iman, kita akan tinggi. Lihat Abdullah bin Mas'ud, kecil, kurus, dan qasir. Abdullah bin Mas'ud pendek, coba. Pendek, kurus, gitu. Kecil. Jadi beliau itu secara fisik nggak proporsional, tapi kenapa beliau punya nama besar sampai hari ini? Ilmu iman. Ilmu iman. Kenapa banyak laki-laki yang punya fisik atletis, dada bidang, perut six pack, tapi sebelum dia meninggal pun dilupakan orang, gak dianggap orang. Sebelum dia meninggal, dia masih ada gitu ya, belum meninggal, dilupakan orang, gak dianggap. Betul, banyak wanita fisiknya cantik luar biasa, tapi rendahnya di mata orang, rendah. Sebagian bisa, mohon maaf, bisa dipakai dan seterusnya. Itu kan rendah. Padahal cantiknya luar biasa. Tapi dengan mudahnya disentuh oleh banyak pihak. Dan sesuatu yang bernilai tidak mudah disentuh. Kenapa? Karena nggak ada ilmu dan iman. Adapun Abdullah bin Mas'ud, kurus, pendek, mulia jemaah, mulia. Kuncinya ilmu, iman. Lalu selalu bergaul dengan Nabi SAW, mendekat dengan Nabi SAW, mengiringi dan mendampingi Nabi SAW, dan berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud itu punya hobi, yuhibbu tatayyub wa yukthir minhu. Abdullah bin Mas'ud itu suka dengan parfum dan yukthir minhu, dan sering pakai parfum, banyak banget pakai parfum. Jadi kalau parfum tuh nggak tanggung-tanggung kalau Abdullah bin Mas'ud. Dan itu sunnah Nabi SAW. Kan kata Nabi SAW, yang paling aku sukai dari dunia itu wanita dan parfum. Dan ini untuk laki-laki, adapun untuk wanita dipakai di rumah untuk suaminya dan mahramnya. Dan Abdullah bin Mas'ud saking sukanya dengan parfum, fa idza kharaja min baitihi urifa jiranu tariq annahu marra min tibi raihati. Itu kalau beliau keluar dari rumahnya, itu tetangganya tahu dia ada di luar. Jiranu tariq. Jadi tetangga-tetangga yang ada di jalan itu tahu bahwa beliau melewati jalan tersebut. Kenapa? Aroma parfumnya luar biasa. Jadi kalau bahasa kita, orangnya belum nyampe, baunya udah nyampe. Ini Abdullah bin Mas'ud nih, gitu loh. Oh, datang. Atau misalnya udah lewat, aromanya masih ketinggalan, gitu loh. Orang yang udah pergi hilang, ini aromanya masih ketinggalan. Ada tetangganya, kayaknya
2 menit yang lalu Abdullah bin Mas'ud lewat sini nih. Kok tahu? Dukun nih? Bukan nih, baunya Abdullah bin Mas'ud. Ini parfumnya Abdullah bin Mas'ud. Ketahuan gitu. Jadi tetangga-tetangga yang sejalan itu tahu. Abdullah bin Mas'ud lewat tuh dari hidung mereka. Minti bi raihati. Jadi keberadaannya diketahui dari hidung. Oh, Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah. Dan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita pakai, insya Allah kita dapat pahala dengan meniatkan taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, karena ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau wafat di kota Madinah di tahun 32 Hijriah, di usia kurang lebih 60-an tahun, dan dikubur di Baqi' dan disalatkan oleh Uthman bin Affan, Ammar bin Yasir. Ada yang mengatakan disalatkan oleh Zubair. Dan beliau dimakamkan di malam hari waktu itu. Ya, itulah sekilas tentang Abdullah bin Mas'ud yang luar biasa. Jamaah yang Allah muliakan. Sekarang kita bersama dengan hadis tersebut. Pelajaran yang kita bisa petik. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita bercerita tentang kejadian yang terjadi di masa lalu, dengan catatan cerita itu penuh dengan hikmah atau memberikan manfaat. Lihat bagaimana Nabi menceritakan bahwa dulu itu ada Nabi yang disakiti, dipukul, lalu dilukai, dan justru Nabi tersebut berdoa sambil mengusap darah dari wajah beliau. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Hadirin Allah muliakan, kisah-kisah ini tuh sangat penting. Makanya Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi ulil albab. Orang-orang yang berpikir jernih, orang-orang yang punya hati. Lihat hadis ini sederhana. Kalau kita baca nggak sampai 1 menit, tapi kalau kita renungkan itu dalam dan mampu menjadi obat agar Allah sembuhkan kekecewaan kita ketika kita disakiti oleh pihak lain, amarah kita ketika kita dizolimi oleh pihak lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, kisah itu penting, dan Al-Quran kaya akan kisah. Maka pembendaharaan kisah yang kita miliki, kisah yang penuh dengan ilmu dan hikmah, itu sangat menunjang kita ketika kita berada di keluarga kita, di rumah tangga, di lingkungan. Sampaikan kisah kepada mereka, sampaikan cerita yang real terjadi dan penuh dengan hikmah.
Itu sangat membantu. Itu pelajaran yang pertama, kisah itu penting. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, rasa sakit yang dialami oleh manusia itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah kisah itu sendiri. Mendengar kisah atau pengalaman orang yang sudah mengalami itu sebelum kita. Dan mereka bisa bersabar misalnya. Mereka bisa bangkit, mereka bisa luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Dan sungguh rasul-rasul sebelum kalian, jadi sungguh rasul-rasul sebelum kalian itu telah didustakan, maka mereka sabar ketika mereka didustakan demikian. Mereka sabar. Mereka nggak ngamuk, mereka nggak marah, mereka sabar. Dan mereka pun disakiti. Wa udzu, mereka disakiti. Sampai datang pertolongan kami. Jadi mereka sabar saat mereka didustakan dan mereka disakiti. Kapan mereka sabar? Atau sampai kapan mereka sabar? Mereka sabar sampai datang pertolongan Allah. Nah, surat Al-An'am ayat 34 ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan menjelaskan bahwa beliau bukan orang pertama kali yang mendapatkan ketidaknyamanan atau mendapatkan pendustaan dan disakiti. Enggak, sebelum engkau tuh Rasul-Rasul juga ngalamin itu loh. Dan itu lebih clear ketika Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 4. Allah katakan wa iyyukadzibuk, dan jika mereka mendustakan engkau faqad kudzibat rusulun min qablik. Rasul-rasul sebelum kamu pun juga sudah didustakan. Bukan kau aja. Rasul-rasul sebelum kamu pun didustakan. Ini bukan hal baru. Jadi sebagaimana mereka sabar, kamu harus sabar gitu loh. Aku sebel banget sama suamiku, egois, gak punya sense, gak ngerti perasaan seterusnya. Bukan kamu aja yang ngerasain itu. Banyak wanita juga merasakan demikian. Di antaranya Asia suaminya Fir'aun. Oh gitu ya? Iya. Oh ya deh, aku sabar. Jadi itu penting. Bro, kayaknya gue tuh udah kehilangan akal ngadepin bini gue.
Ya Allah, ngedebat terus, ngebantah, ngejawab, nggak ada solehah-solehahnya. Aduh, gue udah gak kuat. Tenang, bukan lo aja ngadepin bini kayak begitu. Lihat bagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut berjuang dulu bro, gitu. Oh, sabar, iya sabar, begitu coba. Ini seperti hadis ini Nabi cerita, ada Nabi disakiti, dipukulin sampai terluka, mengusap wajahnya dan berdoa, Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Oh, ternyata bukan gua aja yang disakitin orang. Iya, bukan lo aja, bukan kita aja, bukan anda aja. Itu nabi-nabi sebelum kita juga begitu. Nah itu sangat ngebantu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya nggak seorang diri, enggak. Anda bukan orang pertama ngalamin ini. Jadi ini penting jemaah sekalian Allah muliakan. Ini hal yang sangat-sangat penting. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian hambanya atau hamba-hamba yang tertentu sebagai para nabi, sebagai para rasul, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan tugas, berikan tanggung jawab, berikan beban sebuah risalah. Sebuah risalah, sebuah ajaran. Itu salah satu alasannya karena memang mereka layak untuk berada di level tersebut. Mereka layak mengemban amanat dan risalah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, yang maha tepat ketika memutuskan, maha tepat. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Salah satu nama Allah adalah Al-Hakim, yang paling bijaksana, yang maha bijaksana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya menjadi seorang nabi dan rasul, itu pilihan Allah itu berasal dari kebijaksanaan Allah. Dan kemahatepatan Allah dalam memutuskan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang maha tahu kemana Allah berikan risalahnya. Allah yang maha tahu ke siapa Allah berikan risalahnya. Gak mungkin salah. Gak mungkin salah. Mereka itu berhak. Tentu saja dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti. Salah satunya adalah hadis ini. Dipukul, disakiti, mengusap wajah. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka nggak tahu. Subhanallah. Dipukul. Dan mereka punya hak untuk mendoakan keburukan kepada kaumnya.
Dan kalau mereka doakan keburukan kepada kaumnya, tidak ada yang menyalahkan mereka. Karena mereka dizolimi, mereka disakiti, dan mereka terluka. Kita kalau baca sirah, lalu hadisnya berubah, lalu dilawan, di ini segala macam, kita akan bisa terima. Iya, yang pertama mereka nabi, dan yang kedua mereka disakiti. Tapi tidak demikian. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang maha tahu ke siapa Allah berikan risalahnya. Ke siapa yang Allah berikan risalahnya. Makanya kita lihat juga setelah eranya para nabi dan rasul, kita lihat pewaris para nabi dan rasul, ahli ilmu, ulama-ulama kita seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kenapa mereka dipilih untuk menjadi pewaris para nabi? Salah satu faktornya karena mereka layak memang. Karena Allah nggak mungkin salah nunjuk sebagai pewaris. Lihat bagaimana Imam Syafi'i punya hati yang bersihnya luar biasa, Masya Allah. Aku berharap semua orang mengambil ilmu dariku dan tidak menisbatkannya kepadaku. Udah klaim aja punya dia, nggak usah bawa saya. Subhanallah. Saya akan ambil ilmu saya dan nggak usah klaim itu dari saya. Itu apa kalau bukan kebersihan hati, jamaah sekalian? Dan itu satu dari banyak sekali cerita. Lihat Imam Nawawi diberikan gelar apa? Muhyiddin. Kata beliau, lam aj'al fi hillin man laqabani Muhyiddin. Sudah kita bahas. Saya nggak halalkan, saya nggak terima orang yang memberikan gelar kepadaku, gelar Muhyiddin. Itu apa kalau bukan sosok-sosok yang berusaha menjaga hati dan amalannya? Allah nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah nunjuk orang. Nggak mungkin salah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nggak mungkin salah. Makanya kalau yang KW-KW gitu itu akan hancur cepat. Nggak mungkin bertahan lama. Nggak mungkin bertahan lama. Karena hanya orang-orang yang layak yang bisa menjalankan itu. Wong seorang pelatih sepak bola akan dikecam, dikritik oleh media jika dia salah beli pemain. Dan dalam musim itu pemain yang dibeli dengan harga mahal nggak perform. Itu dikritik habis-habisan gitu loh. Maka mungkinkah Allah salah milih? Ya nggak mungkin lah. Maka hadirin Allah muliakan, jika Allah takdirkan kita mengemban amanat yang besar, berada dan memikul tanggung jawab yang besar, atau menghadapi takdir yang sulit, yang berat, yakinlah yang menakdirkan itu adalah ahkamul hakimin. Maka gak mungkin salah, gak mungkin. Itu berarti memang kita mampu untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Jangan pernah merasa minder, gak pantas, gak mungkin, aku akan hancur. Enggak. Kita mu'ahal, kita punya kapasitas untuk itu. Allah yang maha tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Cuma yang jadi masalah, kita pesimis. Yang jadi masalah, kita nggak berjuang.
Yang jadi masalah, kita nggak minta pertolongan sama Allah. Yang jadi masalah, kita nggak beriman sama Allah. Yang jadi masalah, kita buruk sangka sama Allah. Yang jadi masalah, kita lebih dengar syaitan daripada mendengarkan firman-firman Allah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu senantiasa menjanjikan kemiskinan dan kefakiran kepada kalian. Dibuat buruk aja tuh sama syaitan, dibuat pesimis aja. Itu ditakut-takutin terus. Siapa kerjanya? Syaitan. Itu kerjaan syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala enggak. Allah lebih tahu ke siapa Allah berikan risalahnya. Adapun syaitan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu senantiasa menjanjikan kefakiran. Senantiasa membombardir kita dengan isu-isu negatif. Isu-isu kegagalan, kemiskinan, dan seterusnya. Al-Baqarah 268. Ini hal yang perlu kita camkan. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Atau sebelum pelajaran berikutnya, sekali lagi saya ingatkan, berarti ketika kita diberikan sebuah posisi yang besar, posisi yang tinggi, atau menghadapi takdir yang berat, maka itu menunjukkan bahwa kita layak dan mampu menghadapinya. Tinggal mau apa tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebankan kalian atau membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah paling tahu ke siapa Allah berikan risalahnya. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya kita bersabar menghadapi orang lain atau pihak lain secara khusus dan menghadapi masalah-masalah secara umum. Khususnya ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak positif dan tidak menyenangkan. Dan bukan hanya bersabar, tapi bersabar plus-plus dalam hadis ini. Karena Nabi alaihi salam itu bukan hanya menahan diri semata, tapi menahan diri di level memaafkan, lalu berdoa dan mendoakan orang tersebut. Jadi kata sebagian para ulama, ini level luar biasa. Bukan hanya bersabar, tapi bersabar, lalu naik kelas lagi, memaafkan, lalu naik kelas lagi, mendoakan agar dia dimaafkan oleh Allah. Plus memberikan uzur buat mereka. Subhanallah. Untuk sabar aja susahnya minta ampun jamaah. Ini sabar naik memaafkan. Memaafkan tuh udah susah banget. Kita sering dengar, ayo dong, Anda move on dong. Iya, saya udah maafkan, tapi saya nggak mau ketemu dia. Bahkan sering begitu kita. Oh, udah, case closed deh, udah, kasus itu udah. Tapi saya nggak mau ketemu dia. Atau kadang-kadang,
Mbak, udah maafin aja. Aku udah maafin, tapi biar Tuhan yang balas. Kan begitu. Jadi aku maafin, tapi Tuhan yang balas. Ini maafkan. Lalu naik lagi, doakan. Allahumma gfir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Lalu dikasih uzur. Mereka tuh melakukan itu, kayaknya mereka nggak tahu deh. Bisa nggak sih kita gitu? Saudaraku, Anda ditonjok orang, terus Anda bilang, kayaknya dia nggak tahu deh. Itu kan susahnya minta ampun. Subhanallah. Luar biasa. Itu para nabi dan rasul. Itu ajaran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itulah level yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari diri kita. Kita diminta bermain di level itu, mengikuti jejak para nabi dan Rasul. Karena Nabi kita SAW berada di atas akhlak yang begitu mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin yang Allah muliakan, terakhir yang bisa kita petik bahwa seseorang baru bisa bermain di level seperti ini jika ia punya hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan zikrullah, kalau nggak bisa jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127. Allah berfirman, wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Dan bersabarlah, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, dan jangan bersedih atas mereka. Jangan bersedih atas mereka. Dan jangan sesak terhadap makar-makar yang mereka lakukan atau perbuatan-perbuatan mereka kepada engkau. Lihat bagaimana Allah mengarahkan, dan lihat, wasbir, bersabarlah, wa ma sabaruka illa billah. Dan tidak ada kesabaran kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin punya kualitas di level seperti ini, kita termasuk yang bicara, ini level tinggi banget. Bukan berarti yang berbicara lebih jauh daripada yang mendengarkan. Bisa jadi di bawah. Tapi inilah tipsnya. Hati ini harus bersih. Dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati ini mengingat makhluk, selesai jemaah. Nggak ada cerita bisa main di level ini. Makanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, ketika Rasul SAW dipilih oleh Allah menjadi, atau ketika Nabi Muhammad SAW dipilih menjadi Nabi dan Rasul, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada beliau,
keahlian dan skill beliau itu apa? Ayatnya sudah antum hafal. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melampangkan dadamu wahai Muhammad? Oh, itu mahal jemaah. Itu mahal. Memang tidak ada uang di sana, tidak ada harta di sana, tidak ada emas di sana, tidak ada kekuasaan dalam ayat ini. Nggak ada emas, nggak ada harta, nggak ada kekuasaan dalam ayat ini. Tapi orang-orang yang mengerti kehidupan, mengerti betapa besarnya anugerah ini, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Dada lapang. Sehingga tidak sesak, tidak baper ketika ada tekanan, tidak emosional. Allah lapangkan. Kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah taala, ini yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, ahli ilmu, orang yang berdakwah secara khusus dan umat Islam secara umum. Dan itu salah satu kunci sukses Nabi SAW. Alam nashrah laka sadrak. Ini tentang hati jamaah. Bayangkan disakiti, diusap. Ya Allah, ampunilah kaumku. Karena mereka nggak tahu. Karena mereka tidak tahu. Dikasih uzur. Oleh karena itu, bersihkan hati kita. Bersihkan dengan apa? Dengan iman. Dengan tauhid. Perbanyak zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tolong. Allah akan bantu. Allah akan mudahkan. Allah akan berikan kemenangan. Maka kan jamaah sekalian Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 49 apa? Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah. Sesungguhnya hasil akhir untuk orang-orang yang bertakwa. Sabar. Sabar. Hud ayat 49. Nah, hati kita seyakin apa dengan ayat ini? Itu yang menentukan derajat kesabaran kita di sisi Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang perlu kita camkan. Dan kalau hati bisa bersih, maka insya Allah semua akan terurai dan kita bisa main di level itu. Semoga Allah membersihkan hati kita dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan sampai husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.